Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya Benny Ramdhani di channel Benny Info. Guys, gini sekarang kita akan membahas lagi tentang literasi ya. Dan masih melanjutkan video sebelumnya, yakni bagaimana menulis picture book. Setelah saya bikin video jenjang buku, kemudian saya bikin tentang menyusun premis dan sinopsis. Sekarang adalah gimana mengeksekusi sinopsis itu menjadi sebuah papan cerita atau storyboard. Nah, tapi nggak segampang itu karena kita harus mengenali dulu tentang susunan buku ya, struktur dalam isi buku itu. Setelah itu baru kita akan bahas storyboardnya ya. Oke guys, sebelumnya jangan lupa untuk betul subscribe dulu channel ini. Ya, terima kasih yang udah subscribe dan langsung aja check it out. Sekarang kita akan ngebahas dulu jenis-jenis buku yang lazim untuk jenis picture book ya. Yang pertama ada board book. Board book ini biasanya ya untuk balita atau untuk jenjang A atau B1 ya, B2 juga. Nah, seperti ini guys. Ya, bahannya tebal. Nah, kemudian ada yang book paper yang kertasnya pakai art paper kayak gini. Ya, kertas ya, jadi nggak terlalu tebal sih, tapi nggak setebal yang tadi ya. Kemudian ada yang hardcover, jadi ininya pakai cover yang agak keras, tapi ininya tetap pakai book paper atau art paper ya. Nah, kenapa saya ceritain ini? Karena masing-masing itu biasanya susunannya berbeda, terutama yang board book ya. Kalau yang hardcover dan softcover tadi, yang book paper itu ya sama aja sih biasanya ya. Tapi ada yang beda juga. Nah, saya ingin kasih tahu bahwa di dalam buku itu, utamanya ini saya contohkan buku saya Krak-Krak dari Pelangi Mizan yang untuk project Room to Read. Itu susunannya ada di sini cover, ini katalog dalam terbitan atau biasa disebut juga halaman copyright ya. Dan ini full title ya. Baru dia masuk ke cerita. Nah, cerita atau halaman satunya itu ada di halaman ini. Halaman berapa ya? Satu, dia ngitungnya 1, 2, 3, 4. Nah, jadi halaman 4 nih ada di sebelah kanan ya, halaman genap. Oke, berbeda dengan yang lainnya. Misalnya yang ini. Yang ini masih sama sih, dia di KDT-nya di sini, ini full title. Di sini di halaman pertamanya disebut halaman 1, kalau di sini tadi langsung disebut halaman 4 karena di ininya biasa disebut 0 ya. Nah, di sini dia juga ada di halaman kanan. Dan berikutnya ada board book. Board book ini seperti gini juga susunannya. Di sini KDT atau halaman copyright, ini full title, dan di sini dia baru masuk halaman cerita atau halaman satunya di kanan. Tapi ada juga nih kayak bukunya Kang Iwo ketika Bumi Berguncang yang program GLN. Ini beda karena biasanya buku-buku seperti ini ya kayak gini nih, tuh ada kata sambutan segala macam. Jadi dia terus ada lagi ini jatuh halaman satunya di kanan juga tetap. Tapi kemarin saya lihat di bukunya siapa, buku yang lain lah ya, yang dari GLN itu halaman satunya ada di sebelah kiri. Jadi tiap-tiap penerbit berbeda ya, ada yang di kanan, ada yang di kiri. Pokoknya agak nggak sama lah. Ini saya ambil contohnya buku saya yang dengan Panoto. Dia halaman satunya ada di kiri ya, setelah sekian banyak sambutan-sambutan ya. Jadi teman-teman untuk tahu sebenarnya susunan storyboard nanti menulis cerita, kita sebenarnya menulisnya dari mana, itu kita harus, kalau sayembara ya perhatikan aja dia mulai halaman satunya di kanan atau di kiri, terus lompat berapa halaman. Karena umumnya buku itu kelipatan 4, jadi 4 halaman, 8 halaman, 12 halaman, 16 halaman, 20 halaman, 24, 3, 24, 28, 32, dan seterusnya ya. Maksimal biasanya kalau picture book di 36, tapi bisa juga lebih, teman jarang.
Nah, kalian harus tahu misalnya ini jumlah total bukunya 24 halaman, tapi tanyakan dia pakai KDT atau kita survei lah kalau ke penerbit ya. Oh dia halaman copyrightnya dipakai satu halaman, full title satu halaman, jadi hilang dua halaman. Atau lihat juga di belakangnya dia halaman profilnya ada enggak gitu. Harus jeli ya, jangan sampai kita dikasih tahu order untuk buku 24 halaman, kita nulisnya ceritanya itu dari halaman 1 sampai 24, padahal belum tentu. Nanti kan kalau ceritanya masih bisa diedit, dipotong dengan enak, ya nggak masalah. Tapi tiba-tiba kalau diedit jadi berkurang 2 halaman, tapi ceritanya jadi amburadul kan nggak enak ya. Sekali lagi, kalau kalian mau nulis storyboard, nah kalian harus tahu jumlah halaman bukunya berapa, yang disisakan berapa, yang untuk halaman katalog dan halaman katalog maksudnya copyright dan halaman full title ya. Kalau misalnya ada sambutan, kapur siri atau lain-lain juga harus tahu ya, seperti buat sayembara misalnya ya, atau project. Gitu loh guys, sampai sini mudah-mudahan cukup paham ya. Oke, sekarang kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua setelah tahu halaman bukunya, strukturnya, jadi kita nulis berapa halaman. Langkah kedua adalah kita memetakan dulu sinopsis itu ke dalam panel ini ya, panel cerita, panel halaman sih sebenarnya. Jadi ada panel-panel halaman yang kita buat sedemikian rupa, nanti kita bagi tuh menjadi di bagian mana beginningnya, middle-nya di mana, endingnya di mana, berapa halaman. Itu biasanya kalau beginning itu 1 sampai 3 halaman. Lalu di endingnya itu bisa 1 atau 3 halaman juga sama di dalamnya. Jadi lebih banyak di tengahnya ya, dari karena middle itu isinya dari rising action, klimaks sampai falling action ya, sampai resolusi. Itu panjang. Dan kalian juga harus paham beberapa istilah ya, seperti misalnya kalau di buku picture book itu ada yang istilahnya single page, yang cerita ditulis dalam gambar satu halaman, teks, ada yang cerita dalam 2 halaman atau 1 spread ya, double. Jadi itu beda. Jadi peruntukannya juga kita harus tahu, oh kalau yang ini kalau misalnya untuk yang panoramik, yang luas-luas, gambarnya perlu yang lebih lebar, kita pakai yang spread ya. Tapi kalau misalnya perlu close up atau apa itu yang simple-simple, kita pakai single page. Diatur aja pemakaiannya, karena single page juga kalau misalnya dia ada di kiri, berarti kanannya juga kiri kanan itu harus sama-sama single page. Tapi kalau gitu kita juga harus tahu strateginya gimana supaya nanti buku kita tuh nggak single page semua atau satu spread semua ya, kecuali itu udah aturan main dari penerbitnya. Ya kita nggak bisa lawan. Nah, saya pengen memberitahu bagaimana caranya memetakan cerita kita, ya sinopsis kita ke dalam panel storyboard ya, panel papan cerita. Jadi kita buat kotak-kotak ya guys. Nah, ini dia contohnya. Ya guys, ini dia contoh kotak-kotak panel yang biasa saya pakai untuk mengonsep sebuah papan cerita. Jadi kita skip 2 halaman itu biasanya buat ISBN dan juga buat full title. Jadi kita mulai halaman 1 dan 2-nya itu di kolom atau lembar yang hijau. Nah itu saya kasih warna hijau, di situ adalah letak beginning. Biasanya saya awali cukup 2 halaman aja. Kemudian selanjutnya yang kuning adalah middle-nya. Lalu saya kasih yang mau saya kira-kira single page, saya kasih garis di tengahnya, yang spread enggak. Gimana cara nentuinnya? Sambil membayangkan sinopsis itu kalau ditulis. Jadi kalau misalnya, oh di sini saya butuh sequence atau spot gitu ya, ilustrasi yang berurutan, saya butuh spread. Tapi kalau enggak ya pakai single page. Terus saya di sini butuh yang lebih zooming, yang lebih zoom out gitu, yang lebih dekat, saya pakai misalnya single page. Oh di sini lebih landscape ilustrasinya, karena ramai suasana tentang kondisi suatu tempat, saya perlu yang spread. Jadi sambil membayangkan guys. Nah baru kemudian kita bisa tulis teksnya.
Untuk endingnya juga dibuat 2 atau 3 tempat ya, 3 coupling gitu ya. Tapi kalau ada glosarium, ada profil di halaman terakhirnya ya kita buat aja sendiri gitu ya. Dan untuk halaman terakhir itu biasanya ada di sebelah kiri ya guys. Oke, setelah langkah kedua beres, baru kita ke langkah ketiga. Langkah ketiga kita adalah membuat papan ceritanya. Jadi susunan papan cerita itu yang biasa saya buat itu cuman judul, nama penulis, sinopsis, kemudian si panel-panelnya papan ceritanya. Jadi isinya itu halaman. Jadi ada 3 baris kolom gitu ya. Yang satu kolom halaman, terus kolom teks dan kolom saran ilustrasi. Ya, jadi tiga-tiga ini kita isi dengan caranya kita ya. Tapi ada juga yang kayak Sambara minta lengkap, misalnya di sebelum papan itu di atasnya ada judul, ada nama penulis, ada karakternya harus ditulis ya, karakter utama. Kemudian ada yang juga selain sinopsis, misalnya minta apa gitu ya, BME-nya, beginning, middle, end-nya, kayak gitu macam-macam. Tapi kalau buat penerbit menurut saya sih cukup judul, penulis dan sinopsis. Kalau buat sayembara ya kalian harus ikuti anjuran teknisnya dan saya akan memberitahu contoh-contohnya juga cara mengisinya. Oke, sekarang saya mau ngambil contoh papan cerita untuk sayembara GLN ya. Jadi untuk sayembara GLN ini lumayan lengkap. Jadi di atasnya itu selain judul juga kira-kira nanti ada pesannya apa aja, kemudian karakter atau penokohannya juga terbilang lengkap karena unsur 3 dimensinya harus kita sertakan. Ya ini sangat membantu ya selain sinopsis. Kalau yang biasanya cuma sinopsis aja sih sama judul. Ya kemudian ini dia papan ceritanya. Jadi ada halaman, ada teks, dan ada saran ilustrasi. Yang kita harus hindari adalah di teks itu kalau yang bisa atau sudah diwakili oleh ilustrasi nggak usah ditulis lagi ya guys. Misalnya setting tempat, suasana, itu kan udah cukup dari ilustrasi. Nah, ini contoh untuk satu naskah yang saya buat ya. Saya sih biasanya nggak terlalu panjang lebar bagian atasnya, tapi lumayan detail di bagian ilustrasi atau panduan-panduan lainnya. Gitu guys. Oke semuanya, mudah-mudahan aja video kali ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang ingin menulis storyboard atau menyusun papan cerita gitu ya. Jadi papan cerita itu bentuknya kayak tadi dan kita juga harus kenali beragamnya karena ya intinya sih sama ya. Jadi ada halaman, ada teks, dan ada saran ilustrasi. Kalau kalian mau nambah-nambah gimmick, mau nambah permainan atau di bawahnya juga biasanya ada glosarium atau apa bisa ya dilanjutkan aja. Ya, sampai di sini aja dulu deh. Kepanjangan nanti ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan tambah betah di channel Benny Info. Jangan lupa untuk kirim komen, tulis ya di bawah, terus juga subscribe, nyalakan loncengnya biar kalau ada ya video dari saya yang baru bisa langsung tahu dan nonton. Terus share sebanyak-banyaknya, juga like ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.